Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdus Syukur. Ini sebetulnya sudah menyalahi kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Yang tausiah ini Abdul Somad. Saya tidak ingin anak-anak ini mengambil kesimpulan Ustadz Somad tidak sopan, tidak beradab, tidak berakhlak. Ustadz-ustadz, guru-guru, para abi duduk di bawah, di belakang, sementara dia duduk di depan. Bukan salah saya, ini salah panitia. Ini hanya sementara menyampaikan tausiah saja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada guru-guru kita, insyaallah. Al-adab fauqal ilmi. Kalau sekedar ilmu, maka ada yang lebih hebat hafalannya. Siapa itu? Google.com. Kalau sekedar mengingat tausiah pengajian Ustadz Somad, ada yang lebih kuat ingatannya. Siapa dia? Saya tidak mau sebut mereknya, nanti jadi iklan gratis. Ini handphone kamera yang ada di depan ini bisa merekam dan mengingat semua yang disampaikan Abdul Somad. Kalau sekedar amalnya banyak, bisa sampai selevel dengan malaikat, maka dialah yang lebih hebat. 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik lagi sampai akhirnya dia selevel sejajar dengan malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua malaikat bersujud illa, itu dia orangnya, iblis. Dia bukan malaikat, tapi dia selevel dengan malaikat. Lalu dia dari mana? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Idz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Itu dua dalil bahwa dia bukan malaikat. Yang pertama Allah mengatakan kana minal jinni. Yang kedua dia ngaku khalaqtani min nar, dia dari api. Sedangkan malaikat dari nur. Apa bedanya? Yang satu nar, yang satu nur. Nur cahaya, nar api. Setan, iblis, jin diciptakan dari api. Sedang malaikat dari nur. Manusia semua ini diciptakan dari tanah. Warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak tapak kaki. Tapi kenapa saat ini bisa dia naik ke atas? Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Abdul Somad bisa duduk di sini tidak hafal Quran. Beda dengan abi kalian yang pecinya warna biru, itu hafal Quran 30 juz. Kalau merah seperti ini juz 30. Mohon maaf yang pecinya merah, jangan tersinggung. Mudah-mudahan anak cucu kita, santri-santri ini semua menjadi para penghafal, insyaallah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu,
Tapi ada satu malam yang paling mulia. Satu malam itu kalau kita beramal 83 tahun. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu bersanding dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi malam itu berubah menjadi malam paling mulia karena kemuliaan Al-Qur'an. Ada kertas putih. Kertas putih bisa dibuat jadi pembuang ingus, bisa dibuat jadi pembuang daki, bisa membuat korek telinga. Tapi begitu dituliskan di kertas itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ditulisnya dengan kaligrafi yang indah, lalu dengan sengaja dia usapkan ke hidungnya, langsung ditangkap Bapak Babin Kamtipmas. Kenapa? Penistaan agama karena melecehkan Al-Qur'an. Kertas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya bisa menjadi mulia karena Al-Qur'an. Gua, lobang tanah, lobang di atas gunung, lobang batu, tempat orang berlindung. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Ada satu gua. Banyak sekali gua di Indonesia. Tapi kenapa gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta, hotel, makan, tinggalkan kerja. Sampai ke sana dia naik ke atas gua itu. Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua menjadi mulia karena Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Tembok yang lain biasa saja. Tapi kalau tembok ini tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa wudu, tak ada yang berani menginjaknya, tak ada yang berani melangkahinya. Tembok menjadi mulia karena Quran. Maka kepala anak-anakku ini menjadi mulia, isi kepalanya insya Allah sesuai dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Tapi ngisi Quran ke kepala itu tidak sama dengan mengisi film ke dalam handphone. Kalau ngisi film dalam handphone cukup dengan download 10 menit masuk. Saya sudah download 1 jam kok nggak masuk Pak Ustadz, paketnya nggak ada. Perlu 3 tahun, nggak hafal 3 tahun, 6 tahun, nggak hafal 6 tahun, 10 tahun, nggak juga hafal, ganti kepala. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan kepala ini untuk mengingat Al-Quran. Tapi kalau sudah tua macam saya ini, dibaca ujung lupa pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka mumpung anak-anakku masih muda sekalian, manfaatkanlah ini semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama orang Mesir, tidak bisa tinggal di Mesir karena politik. Akhirnya beliau mendapat suaka politik dari pemerintah Qatar. Dia menjadi ketua ikatan ulama seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menulis buku. Nanti download bukunya dalam bentuk PDF. Judul bukunya At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Ulang Pak Ustadz.
tulis di Google At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Download PDF. Handphone saya nggak bisa tulis Arab, belum mu'alaf. Coba, gratis, download. Tahmil artinya download. At-Tatarruf Al-Ilmani, gerakan radikal sekularisme fi muwajahatil Islam, dalam menghantam Islam, gerakan menghanguskan Islam. Contoh yang dia tulis dalam buku itu dua negara. Pertama Turkiya, yang kedua Tunisia. Bagaimana gerakan radikal sekularisme? Pertama, masjid ditutup, masjid dijadikan museum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa Arab. Azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar, bubarkan. Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik, hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa satu koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Yahudi sakit hati, marah mereka. Akhirnya ditumbangkan Sultan Abdul Hamid, dihancurkan Islam. Lalu peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi tahun 1924. Sekarang tahun 2022. Tahun depan 2023. Tahun depan 2024. 2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam. Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, 1 abad lamanya. Apakah Islam hilang? Apakah masjid tutup? Apakah anak muda sekuler? Apakah Islam hancur? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa partai, dia tidak membawa apapun. Yang dia bawa hanya Quran saja. Dia ajarkan muridnya baca Quran. Setelah bagus baca Quran, tahsin ngapal Quran. Setelah itu diajarkannya baca kitab. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Dan uniknya, dia tidak hanya sekedar bertasawuf, tapi dia bertarekat. Tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Dari Imam Bahauddin Naqsyabandi, sanadnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 100 tahun apa yang terjadi? Di mana-mana pondok pesantren, walaupun kota itu kota kecil, muslimnya minoritas. Yang berdiri adalah pesantren tahfiz Quran Sulaimaniyah. Dari Turki sampai ke kota kecil di Sumatera Utara, orang Islam di sana minoritas. Nama kotanya Pematang Siantar. Ustadz kok tahu? Saya yang meletakkan batu pertamanya.
dari Turki begitu jauh sampai. Jadi hari ini saya sampai kemari, pahalanya mengalir kepada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Beliau tidak perlu doa saya, tak perlu beliau pada bacaan Al-Fatihah yang saya baca. Kenapa? Karena muridnya dari mulai seluruh kutub utara, kutub selatan. Hanya beberapa negara saja yang dia tidak bisa masuk. Di mana yang tak bisa masuk? Israel. Israel tentu tak bisa buat tahfiz Quran. Di mana lagi? Korea Utara. Selain daripada itu bisa semuanya. Ustaz Somad jangankan mau ke Korea Utara, Singapura aja nggak masuk. Allahu Akbar. Sebelum kalian sebut, bagus saya sebut duluan. Pelajaran, seandainya ada gerakan ingin membungkam masjid, ingin menutup masjid, ingin menghapuskan bahasa Arab, ingin menghilangkan Islam, ingin menjatuhkan, maka satu-satunya jalan sudah ditunjukkan Allah, 100 tahun tetap bertahan, berpegang dengan Al-Qur'an. Contoh nyata, real,